Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Saputra. Saya dari DO3B NRP 0922040040. Di sini saya akan menjelaskan review singkat dari sistem komunikasi. Untuk komunikasi sendiri adalah proses pengiriman sinyal atau informasi antara dua atau lebih titik di bumi melalui satelit buatan. Prosesnya melibatkan pengiriman sinyal dari stasiun pengirim di bumi ke satelit yang kemudian diteruskan ke stasiun penerima. Komunikasi ini memungkinkan yang efektif di seluruh dunia, bahkan di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Sinyal dapat berupa yaitu suara, data, atau video, dan dapat digunakan untuk telepon, internet, televisi, pemantauan bumi, dan berbagai aplikasi lainnya. Komunikasi satelit menggunakan frekuensi radio yang berbeda untuk transmisi dan penerimaan informasi, dan terus mengalami perkembangan yang meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan kualitas layarnya. Dan mungkin saya akan menjelaskan juga tentang manfaat dari sistem komunikasi satelit. Yang pertama yaitu adalah konektivitas global. Yang komunikasi satelit memungkinkan konektivitas di seluruh dunia, termasuk di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Untuk yang kedua yaitu keandalan. Satelit dapat memberikan koneksi yang lebih andal daripada infrastruktur darat karena tidak terpengaruh oleh gangguan seperti gangguan cuaca atau gangguan alam lainnya. Untuk yang ketiga adalah skala besar. Dengan jangkauan yang luas, komunikasi satelit dapat melayani banyak pengguna secara bersamaan di wilayah yang luas. Terus yang keempat yaitu adalah fleksibilitas, yaitu teknologi komunikasi satelit dapat digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk telepon, internet, televisi, pemantauan bumi, navigasi, dan masih banyak lagi. Terus untuk yang kelima, penyediaan layanan di daerah terpencil. Kalau untuk yang kelima ini yaitu komunikasi satelit memungkinkan penyediaan layanan komunikasi di daerah yang tidak memiliki infrastruktur darat yang memadai. Untuk yang keenam yaitu darurat dan keamanan. Pastinya sistem komunikasi ini juga sangat-sangat diperlukan untuk keadaan darurat dan untuk keamanan, seperti yaitu seperti komunikasi satelit memainkan peran penting dalam menyediakan komunikasi darurat dan keamanan di seluruh dunia, termasuk dalam situasi bencana alam atau keadaan darurat lainnya. Nah, setelah saya menjelaskan manfaat dari sistem komunikasi, saya juga akan menjelaskan tentang orang-orang yang menggunakan sistem komunikasi satelit ini. Yang pertama yaitu organisasi pemerintah. Justru organisasi pemerintah ini pasti menggunakan menggunakan komunikasi satelit agar bisa menyampaikan pesan dan pesan-pesan untuk pemerintahan yang ada di Indonesia. Pemerintah menggunakan komunikasi satelit ini untuk keperluan termasuk komunikasi militer, pemantauan perbatasan, pemantauan cuaca, dan komunikasi darurat. Pasti pemantauan cuaca ini juga digunakan untuk masyarakat sekitar, karena untuk melihat kondisi cuaca yang kadang-kadang aneh, seperti kayak ya waktu panas tiba-tiba hujan, waktu hujan tiba-tiba panas. Yang kedua yaitu perusahaan telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi ini menggunakan komunikasi satelit untuk menyediakan layanan telepon, internet, dan televisi satelit kepada pelanggan di seluruh dunia, terutama itu daerah yang tidak terjangkau oleh infrastruktur darat. Pasti sistem telekomunikasi ini penting juga buat
warga juga, buat masyarakat pastinya kan, apalagi sekarang di zaman modern ini pasti semua apa ya tidak ada yang pernah megang HP, dan pasti eh, kita juga memerlukan alat komunikasi agar kita dapat menghubungi satu sama lain. Dan kalau yang bagi mahasiswa, bagi yang masih sekolah, pastinya buat internet juga, dan buat hiburan, dan buat ketika di rumah keluarga ingin menonton televisi, pasti sistem komunikasi satelit ini berperan penting di perusahaan telekomunikasi. Untuk yang ketiga yaitu organisasi penyelamat dan bantuan kemanusiaan. Organisasi seperti Palang Merah dan PBB untuk urusan kemanusiaan, dan Badan Penanggulangan Bencana yang sering menggunakan komunikasi satelit untuk berkomunikasi dan mengkoordinasikan upaya penyelamatan dan bantuan di daerah yang terkena bencana. Untuk yang keempat yaitu peneliti dan ilmuwan. Nah, peneliti dan ilmuwan menggunakan komunikasi satelit untuk melakukan pemantauan lingkungan dan survei udara. Apalagi akhir-akhir ini kan ada berita tentang kalau di Jakarta itu udaranya kotor gitu kan, yaitu itu menggunakan sistem komunikasi juga yang dilakukan oleh peneliti dan ilmuwan. Terus penelitian ilmiah yang lainnya itu di daerah yang sangat luas dan sulit dijangkau juga. Dan pastinya yang selanjutnya yaitu adalah penerbangan dan navigasi. Pasti semua orang pernah menggunakan navigasi. Di sistem komunikasi satelit ini juga kita bisa melihat berbagai rute yang kita inginkan ketika kita tidak mengerti rute yang kita tuju. Terus kalau di saat penerbangan juga itu buat, kalau di bandara dibuat ATP untuk melihat pesawat berada di mana, pesawat akan turun jam berapa. Itu sangat berperan penting agar tidak terjadinya kecelakaan. Yang terakhir, yang keenam itu yaitu pariwisata dan ekspedisi petualangan. Orang-orang yang melakukan perjalanan daerah terpencil atau ekspedisi petualangan ini sering mengandalkan komunikasi satelit untuk keamanan komunikasi dan pelacakan lokasi. Untuk ekspedisi petualangan kan pastinya kita kan kalau di hutan kan atau di gunung itu kan tidak ada sinyal, pasti juga memerlukan satelit juga agar kita tidak tersesat di dalam hutan itu. Sekian dari saya. Mungkin kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.